Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait penulisan karangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rena Khoridi Mufid. Saya Anissa. Nama saya Makfira Hairani. Baik, selanjutnya. Ketika menulis suatu karangan, seringkali seorang terhambat dalam penyelesaiannya. Hal ini bisa jadi dikarenakan hal yang dikarangnya tidak sesuai dengan minat penulis. Minat memang sangat menentukan penggarapan suatu karya. Sebab dalam penggarapan suatu karya, terutama penelitian, akan membutuhkan waktu yang lama. Minat yang minim akan membuat tulisan ini mengalami penundaan sehingga bisa jadi karya tersebut tidak selesai. Hal lain yang perlu diperhatikan agar karangan tidak terhambat adalah karangan yang akan dibuat adalah sesuatu yang dikuasai oleh penulis. Pemilihan topik yang telah dikuasai akan berperan penting pada kedalaman penggarapan topik yang akan ditulis. Selain itu, tentu saja akan memudahkan dalam menyelesaikan karangan karena konsep-konsep mengenai bidang yang akan digarap sudah ada di dalam pikiran. Tentunya dua hal ini harus dipertimbangkan oleh penulis, terutama bagi penulis pemula. Sebab jika hal ini diabaikan, maka kesulitan menuangkan gagasan serta terhambatnya penyelesaian karangan akan dialami kemudian. Untuk itu, pilihlah topik karangan yang sesuai dengan minat serta telah dikuasai. Next. Selanjutnya topik, tema, dan judul karangan. Menurut Spinoza, topik merupakan pokok pembicaraan atau pokok pembahasan. Hal ini berbeda dengan tema yang dalam perumusannya berisi topik beserta tujuan. Adapun judul juga memiliki konsep berbeda, yakni penjabaran dari topik. Hal ini tak jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh Keraf. Namun dalam pelaksanaannya, judul karangan bisa saja sama dengan topik karangan. Tetapi topik karangan bukanlah sebuah judul, sebab topik harus mencakup hal yang luas, sementara judul sudah bersifat tajam dan memiliki variabel yang jelas. Untuk membuat topik, tema, dan judul karangan yang baik, maka harus sesuai minat dan merupakan hal yang dikuasai. Misalnya, seorang mahasiswa menyukai film dan musik. Selanjutnya. Di sini ada penjabaran contoh dari topik, tema, dan judul. Dari film, dari topik ada film dan ada musik. Nah, dari tema bisa kita tinjau ketika topiknya film, berarti temanya film sebagai sebuah media pembelajaran untuk dapat saling menghormati antar sesama. Lalu judulnya bisa film sebagai peredam konflik beragama, bisa juga menyatukan perbedaan lewat film, dan bisa juga belajar saling menghormati lewat Laskar Pelangi. Lalu dari topik, kalau contohnya musik, temanya musik dapat dijadikan sebagai obat untuk mengurangi stres dan teman belajar. Lalu judulnya mau mengurangi stres, dengarkan musik. Next. Selanjutnya pola susunan kerangka karangan. Kerangka karangan menurut Spinoza adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan, berfungsi untuk mengatur hubungan antara gagasan tersebut. Kerangka karangan sangat penting bagi sebuah karangan, sebab dengan adanya kerangka karangan, paling tidak gagasan yang hendak disampaikan dapat terdokumentasikan dengan baik, sehingga ketika dalam proses penulisan, penulis akan tetap konsisten terhadap ide dasar yang telah dibuat. Kerangka karangan juga berfungsi untuk menghindari suatu pembahasan yang berulang-ulang, terlebih pada buku yang lazimnya sangat tebal. Selain itu, kita pun dapat menetapkan berbagai ide secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Danim, langkah dalam membuat kerangka karangan adalah menjabarkan turunan yang relevan dengan topik yang telah dibuat. Dengan demikian, pembuatan kerangka karangan harus sesuai dengan topik yang terbentuk dari gagasan yang lebih terperinci dari topik. Adapun bentuknya adalah subtopik yang akan dibahas. Next. Untuk membuat kerangka karangan, ada beberapa variasi penyusunan berdasarkan pada penempatan subtopik. Variasi ini disebut dengan pola kerangka karangan. Dalam menentukan pola kerangka karangan, penulis dituntut cermat dalam memilih pola karangan, sebab ada beberapa pola karangan yang tidak sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Misalnya, topik mengenai sejarah akan lebih baik jika dibahas dengan pola urutan waktu dibandingkan dengan pola pemecahan masalah. Adapun pola kerangka karangan terdiri dari pola alamiah dan pola logis. Bisa diperlihatkan bagannya? Nah, di sini menurut Spinoza, pola kerangka karangan itu terbagi menjadi dua, yaitu alamiah dan logis. Dari segi alamiah terbagi lagi menjadi dua, yaitu urutan waktu dan urutan ruang.
Sementara dari segi logis dibagi menjadi 4, yaitu sebab akibat, umum khusus, klimaks, anti klimaks, dan pemecahan masalah. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Magfira. Yang pertama ada pola alamiah. Pola ini memiliki dua pola, urutan waktu dan urutan ruang. Urutan waktu berarti urutan karangan yang dilandaskan pada tahapan suatu peristiwa atau kejadian. Tahapan peristiwa ini identik dengan penanggalan. Urutan waktu secara eksplisit akan terlihat dengan tahun, namun demikian bisa juga menggunakan kata-kata yang merujuk pada waktu atau situasi waktu. Contohnya, topik perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kedua, bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Ketiga, bahasa Indonesia pada masa Orde Lama. Keempat, bahasa Indonesia pada masa Orde Baru. Kelima, bahasa Indonesia pada masa kini. Pola selanjutnya adalah pola urutan ruang. Pola ini berdasarkan pada ruang dikotak-kotakan. Dalam ruang tersendiri, untuk ruang kecil adalah ruang pribadi, beranjak ke ruang keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan kelurahan, lingkungan kecamatan, lingkungan kabupaten atau kota madya, lingkungan provinsi, dan sampai negara. Contoh topik sosialisasi pemilu. Pertama, informasi pemilu Jawa. A. Fakta dan data rendahnya sosialisasi pemilu di Jawa. Pertama, Banyuwangi. Kedua, Jember. Ketiga, Sumeneb. Yang B. Fakta dan data tingginya sosialisasi pemilu di Jawa. Pertama, Jakarta. Dua, Yogyakarta. Ketiga, Surabaya. Kedua, informasi pemilu di Sumatera. Ketiga, informasi pemilu di Kalimantan. Yang kedua ada pola logis. Pola logis merupakan pola yang terbentuk dari pikiran pengarang dengan meletakkan gagasan serta konsep berdasarkan efek yang ingin dicapainya. Efek tersebut tentu saja disesuaikan dengan topik yang hendak dibahas. Dengan pola logis ini terdiri dari beberapa pola lain, yaitu pola pertama adalah pola sebab akibat. Pola ini merupakan pola yang mengawali pembahasannya dengan sebab untuk kemudian disampaikan akibatnya. Begitupun dengan sebaliknya, yakni akibat terlebih dahulu untuk kemudian disampaikan sebabnya. Contoh topik dampak pemanasan global. Pertama, penebangan liar. Kedua, efek rumah kaca. Ketiga, polusi udara. Keempat, banjir dan longsor sebagai efek rumah kaca. Pola kedua yakni pola klimaks dan anti klimaks. Pola ini adalah pola yang mementingkan bagian penting dari suatu karangan. Jika bagian penting itu disampaikan di akhir, maka pola itu disebut klimaks, sedangkan jika bagian penting itu berada di awal, maka disebut anti klimaks. Perhatikan contoh anti klimaks berikut. Topik, kemenangan timnas sepak bola Indonesia atas Malaysia. Yang pertama, timnas sepak bola kalah dengan bangga. Yang kedua, timnas sepak bola kalah pada laga tandang. Yang ketiga, timnas sepak bola menang pada laga kandang. Pola ketiga adalah pola umum khusus. Pola ini merupakan pola yang meletakkan topik yang lebih besar untuk kemudian menyampaikan topik-topik yang lebih kecil. Hal ini juga berlaku sebaliknya, yakni khusus dulu baru kemudian umum. Perhatikan pola umum khusus berikut. Topik menulis. Pertama, pengertian menulis. Kedua, fungsi menulis. Ketiga, jenis tulisan. Di dalam jenis tulisan ada A, fiksi. Pertama, cerpen. Kedua, puisi. Ketiga, novel. Keempat, naskah drama. B, non-fiksi. Pertama, artikel. Kedua, berita. Ketiga, opini. Keempat, karya ilmiah. Yang keempat, ada teknis penulisan. Pola terakhir adalah pola pemecahan masalah. Pola ini dimulai dengan masalah untuk kemudian disampaikan pemecahannya. Pola ini sering digunakan pada penulisan skripsi yang pada strukturnya memang berupa pemecahan masalah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Topik, polemik bahasa alay. Pertama, bahasa alay merajalela. Yang 1.1, bahasa dalam pesan singkat. 1.2, bahasa dalam jejaring sosial. 1.2.1, bahasa alay di Twitter.
1.2.2 bahasa alay di Facebook, 1.3 bahasa dalam tindak tutur. Yang kedua ada bahasa alay merusak bahasa Indonesia. Yang ketiga ada mengembalikan bahasa Indonesia yang baik. 1.1 melakukan penyuluhan. 1.1.1 bahasa alay hanya untuk pergaulan. 1.1.2 bahasa alay tidak digunakan dalam forum resmi. 1.2 mencontohkan bahasa Indonesia yang baik. Bahasa alay dan bahasa Indonesia bergandengan. Dalam membuat kerangka karangan, hal ini yang perlu diperhatikan adalah penjabaran subtopik dengan menggunakan simbol. Simbol dapat disampaikan secara numerik atau numerik alfabetis seperti contoh-contoh yang telah disebutkan di atas. Adapun mekanisme perurutannya adalah sebagai berikut di contoh 1 dan contoh 2. D. Jenis-jenis karangan. Setelah menyusun kerangka karangan, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis karangan apa yang akan ditulis. Jenis karangan ini terbagi menjadi 2. Ini berdasarkan karakteristiknya dan berdasarkan sifatnya. Jenis karangan berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi 3. Yang ini karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah. Sedangkan berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 5, deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan penyesuaian. Seperti digambar di samping. Jenis-jenis karangan berdasarkan karakteristiknya. Jenis karangan berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi 3, yaitu karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah. Ada pula secara sederhana membaginya menjadi 2, yaitu karangan fiksi dan non-fiksi. Kedua pendapat tersebut sebetulnya tak jauh berbeda, terlebih jika melihat tabel pembeda yang disampaikan oleh Vinoza sebagai berikut. Perbedaan karakteristik, karangan ilmiah, karangan semi ilmiah, karangan non-ilmiah. Karakteristik itu ada sumber, sifat, alur, bahasa, bentuk. Karangan ilmiah pengamatan, faktual, objektif, sistematis, metodis. Denotatif, ragam baku, istilah khusus, argumentasi, campuran. Karangan semi ilmiah, pengamatan, faktual, objektif, dan subjektif, sistematis, kronologis, kilas balik, denotatif, konotatif, semi formal, eksposisi, persuasif, persuasi, deskripsi, campuran. Karangan non-ilmiah, non-faktual, subjektif, bebas, denotatif atau konotatif, semi-informal atau informal, istilah umum atau daerah, narasi, deskripsi, campuran. Selanjutnya akan dibawakan oleh Anissa. Dari tabel tersebut, kita dapat mengklasifikasikan beberapa karya yang termasuk ke dalam ilmiah, semi ilmiah, maupun non-ilmiah. Pada karangan ilmiah, yang sesuai dengan karakteristiknya adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk artikel, yaitu berita, opini, feature, masuk ke dalam karangan semi ilmiah, karena identik dengan karakteristik karangan semi ilmiah. Adapun karangan yang sesuai dengan karakteristik karangan non-ilmiah adalah karya-karya fiksi seperti cerpen, novel, puisi, dan naskah drama. 2. Jenis karangan berdasarkan sifatnya. Dalam jenis karangan ini terdapat 5 bentuk karangan yang berbeda. Bentuk-bentuk tersebut akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, yang A, karangan deskripsi. Kata deskripsi merupakan hasil padanan yang diambil dari bahasa Inggris dengan description, yang jika merujuk pada kata kerjanya to describe berarti melukiskan atau menguraikan. Dengan demikian, karangan deskripsi merupakan karangan yang berusaha menggambarkan benda, manusia, atau tempat tertentu. Dalam membuat karangan deskripsi, hal yang perlu diperhatikan adalah detail objek yang disampaikan harus tepat sehingga mampu diterima oleh pembaca. Dalam karya sastra, deskripsi sangat membantu dalam menguatkan watak tokoh maupun menggambarkan latar tempat suatu cerita. Adapun dalam karya ilmiah, deskripsi berguna untuk memberikan analogi ataupun menyampaikan keadaan faktual suatu objek
Seperti misalnya, kemiskinan di Jakarta dapat dideskripsikan dengan rumah kumuh yang ada di pinggir sungai atau di bawah jalan layang. Contoh karangan ini ada pada halaman 89-90 di buku cetak. Yang B, karangan narasi. Merupakan karangan yang menceritakan atau menyampaikan urutan peristiwa secara kronologis. Kata narasi diambil dari bahasa Inggris, narration, yang bermakna bercerita. Karangan ini biasa digunakan dalam karya fiksi berupa cerita maupun novel. Bahkan kini mulai tumbuh puisi yang bernarasi biasa disebut dengan puisi prosaik. Untuk karya ilmiah, narasi digunakan dalam bentuk penulisan sejarah. Misal, dalam menceritakan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Contoh karangan ini ada pada halaman 90-91 di buku cetak. Yang D, karangan argumentasi adalah karangan yang berusaha meyakinkan pembaca tentang suatu gagasan atau pendapat dengan menyampaikan bukti, tokoh, atau alasan lain yang tidak dapat dibantah. Kata argumentasi disadur dari bahasa Inggris to argue, yang bermakna membuktikan atau menyampaikan suatu alasan. Karangan argumentasi sering terdapat pada rubrik opini di surat kabar maupun majalah. Selain itu, terdapat pula pada rubrik editorial. Contoh karangan ini ada pada halaman 92-93 di buku cetak. Karangan persuasi. Karangan persuasi disadur dari kata kerja to persuade, yang berasal dari bahasa Inggris dengan makna membujuk atau menyarankan. Karangan persuasi merupakan karangan yang berisi bujukan, rayuan, atau ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dalam karangan persuasi ini, penting menyampaikan bukti yang faktual sehingga pembaca dapat percaya terhadap gagasan yang disampaikan oleh penulis. Contoh karangan ini ada pada halaman 93-94 di buku cetak. Rangkuman. Yang pertama, topik, tema, dan judul memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan tersebut menyangkut ruang lingkup suatu pembahasan. Yang paling luas adalah topik dan yang paling tajam adalah judul. Oleh karena itu, dalam membuat karangan, hal yang harus ditentukan lebih awal adalah topik, barulah kemudian tema dan judul. Yang kedua, kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara gagasan tersebut. Yang ketiga, pola kerangka karangan terbagi menjadi dua kerangka karangan, yaitu alamiah dan logis. Yang keempat, kerangka karangan alamiah terdiri dari urutan waktu dan urutan ruang. Yang kelima, kerangka karangan logis terdiri dari sebab akibat, umum khusus, klimaks antiklimaks, dan pemecahan masalah. Yang keenam, jenis karangan dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya dan berdasarkan sifatnya. Yang ketujuh, berdasarkan karakteristik, karangan terdiri dari ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Yang kedelapan, berdasarkan sifat, karangan terdiri dari deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.